Saya keliling daerah Pak Kiai itu. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Kocak, Zulhas lecehkan agama, Waketumui malah ajak masyarakat tabayun. Hello, Ahok aja langsung diproses hukum di demo 7 juta kadrun. Lah kok Zulhas didiamkan saja? Jangan-jangan intervensi capres kemo ya? Menurut saya sih nggak etis aja ya untuk membahas agama, apalagi di sedang rapat seperti itu. Udah itu ada para petinggi juga kan. Kalau bagi saya ibadah itu masing-masing, tidak perlu dipublikkan, apalagi yang masalah tahiyat akhir kan. Ada yang satu jari atau 2 jari dan digoyang-goyangin, ya itu urusan kita sama Gusti Allah gitu yang tahu. Ya, tentu saja ucapan Pak Zulhas ini menghebohkan rakyat plus 62 dan sukses mendapatkan kecaman dari netizen. Ya, Aliansi Santri Indonesia juga mengecam keras pernyataan Pak Zulhas yang dianggap mempermainkan, mengolok-olok dan mempolitisasi ibadah sholat yang merupakan ibadah sakral bagi umat Islam. Bahkan Forum Umat Islam Bersatu bakal melaporkan mantan Menteri Kehutanan periode 2009-2014 pada masa pemerintahan SBY itu ke Mabes Polri. Ya, selain itu ada kabar juga Pak Zulhas katanya mau demo, Lur. Wah, jadi ramai banget kayak gini ya, Lur. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Syuhud, meminta seluruh pihak membuka ruang tabayun perihal video candaan dari Mendak Zulkifli Hasan soal pelafalan amin dalam sholat. Ia menghimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak saling lapor guna menghindari dampak negatif yang lebih luas. Marsudi berpendapat, aksi saling lapor semacam itu justru kontraproduktif. Ia tak mau melihat para tokoh politik ataupun agama dituntut. Ia pun meminta kepada seluruh pihak untuk mengedepankan sikap saling menghargai, sekaligus membuka ruang untuk mendapatkan penjelasan dan memaafkan satu sama lain. Marsudi mengajak masyarakat untuk bijak menanggapi peristiwa jelang pemilu 2024 agar publik juga tidak mudah terpecah belah. Ia pun meminta kepada seluruh kontestan pemilu untuk membawakan kabar bernuansa positif bagi masyarakat. Sebelumnya, memang sempat viral beredar video yang menunjukkan Zulhas mengatakan kini banyak orang yang sholat dan tidak lagi menggerakkan satu jari ketika duduk tasyahud. Menurut Mendak, banyak dalam posisi tasyahud menggerakkan 2 jari karena cinta dengan paslon nomor urut 2 Prabowo menjelang Pilpres 2024. Tak hanya itu saja, Zulhas juga mengatakan saat ini banyak orang yang sholat tidak mengucapkan amin secara keras saat membaca surat Al-Fatihah. Hal itu dikarenakan banyak warga yang cinta dengan Prabowo. Kata amin saat ini memang disematkan pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies dan Muhaimin. Hal ini pun langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Denny membandingkan dengan kasus yang serupa yang menjerat seorang komika. Bedanya komika tersebut diproses sedangkan Zulhas tidak. Menurut Denny, komika tersebut bukan pejabat, makanya langsung ditangkap ketika mengeluarkan candaan soal penistaan agama. Berbeda dengan pejabat yang ketika mengeluarkan pernyataan yang menghina agama, malah muter-muter nyari alasan, bahkan dibela sama MUI. Di sisi lain, massa dari Forum Umat Islam Bersatu sempat menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri Kamis 21 Desember. Mereka menuntut polisi segera mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Zulhas. Dalam aksinya, puluhan massa FIB turut membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan "Tangkap Zulkifli Hasan, sang penista agama". Ketua Umum FIB Rahmat Himran menjelaskan aksi unjuk rasa itu dilakukan lantaran Zulhas dinilai telah melecehkan agama Islam. Salah satunya terkait pernyataan Zulhas yang menyebut banyak jemaah yang tidak lagi mengucapkan kata amin dalam sholat. Melihat hal itu tentu saja kita teringat kasusnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang langsung diproses hukum dan MUI langsung bergerak cepat. Tapi sekarang MUI seperti tebang pilih banget.
Apakah mungkin gegara Zulhas menteri lalu dibiarkan dan tidak diproses? Lah kok enak? Itu sudah tidak lagi menjadi sambutan sebagai seorang menteri perdagangan. Sudah jauh melenceng dari tugasnya sebagai menteri perdagangan. Malah netizen plus 62 merasa begitu kesal dengan ulangnya Zulhas sebagai pendukungnya Prabowo. Video yang beredar itu sangat jelas dan bukan editan. Itu suara asli dari Zulhas yang kapasitasnya sebagai menteri perdagangan, tapi kok malah disalahgunakan. Zulhas dalam video itu dianggap melecehkan ibadah sholat. Pernyataan Zulhas ini telah berpotensi memantik ketidakbaikan. Tidak semua orang bisa menganggap pernyataan Zulhas ini biasa saja. Dan tentu saja banyak masyarakat yang telah mendemo Zulhas. Harusnya kadrun yang berjumlah 7 juta lebih itu demo Zulhas dong. Bagaimana menurut Anda? Saya kira juga besok hal yang sama akan terjadi pada Gibran karena memang posisi dia harus posisi bertahan. Udah jelas di 1 dan 2 akan mempertanyakan ini, mempertanyakan itu, yang seolah-olah mereka bukan bagian dari apa yang disebut dengan koalisi pemerintah sekarang ini gitu. Untuk kemudian harus direspon oleh Gibran. Jadi kemungkinan 01, 03 menyerang 02 nih? 02 juga punya kesempatan untuk menyerang, tapi kan Dhanil juga udah mengatakan mereka tidak akan melakukan itu, akan playing nice. Dan mereka akan melakukan dengan dengan bertahan. Dan kalau kita belajar dari debat pertama, bertahan itu negatif. Sombongnya putra mahkota berakhir bencana. Mahfud MD terlalu berkualitas dibanding Gibran. Level Caimin pun belum nyampe. Debat cawapres kuburan Mas Wali. Besok untuk cawapresnya yang ditakutin siapa Mas? Ada nggak sih Mas? Kan di antara dua cawapres lain gitu Mas. Ada statement. Sebenarnya keresahannya itu tadi, kita udah bisa menjelaskan kalau lu punya ordal, hidup lu gampang gitu. Kan selalu ada quotes tuh anak muda kan. Ini bukan masalah kerja keras, tapi ini masalah orang dalam gitu. Bahwa dibuat segemoy apapun tetap aja begitu. Tetap aja memang orangnya ya mohon maaf ya temperamen gitu, pemarah dan lain-lain. Makanya tadi saya bilang emang kartun itu dapat membuat orang lucu gitu. Dapat membuat yang menjijikan jadi lucu, tapi ya aslinya kayak gitu. Kita mau pemilunya tanpa Jokowi sebenarnya. Maksudnya? Maksudnya gimana? Jadi Jokowi nggak usah jadi presiden ketika terjadi pada kontestasi ini. Maksudnya cuti dulu begitu? Cuti dulu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Ya, mau biji mana lagi? Toh segala emak, bapak, om, adik dikerahkan hanya untuk menjadi backingannya. Hal yang sesungguhnya menunjukkan betapa ringkihnya rasa percaya diri yang dimiliki. Rendah diri yang bisa jadi timbul karena minimnya pengalaman dan kurangnya kemampuan. Seperti bayangan yang lebih besar dari wujud aslinya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa tidak ada lawan yang berat dan ditakutinya saat debat Pilpres 2024, khusus Cawapres yang akan digelar pada 22 Desember. Gibran juga mengatakan bahwa jelang debat Cawapres nanti, dirinya sudah melakukan persiapan. Wah, gak ngaca atau sikap sombong yang sundul langit. Bisa saja bila dicocok-cocokkan secara paksa. Pernyataan Gibran tersebut sebagai bentuk rasa kepercayaan diri. Wujud optimismenya dalam menghadapi kewajiban yang harus dilalui. Namun walaupun begitu kok ya terasa masih ada terlalunya. Masih ada rasa tidak bisa mengukur diri. Dan yang lebih tidak etis lagi, pernyataan Gibran tersebut menunjukkan tidak adanya rasa hormat. Siapapun tahu bagaimana kapasitas dari seorang Caimin, pimpinan partai politik, mantan menteri dan mantan ketua MPR, masa iya tidak bisa membuat orang sekelas Gibran sedikit khawatir. Caimin menjadi ketua umum PKB hampir 20 tahun loh, menjadi anggota DPR selama 10 tahun. Dirinya sudah matang sebagai politikus dengan dinamikanya yang panas dan menggodok dirinya menjadi politikus handal. Siapapun juga tahu siapa itu Mahfud MD. Sepertinya tidak perlu dijabarkan lagi bagaimana kiprah Profesor Mahfud di Indonesia. Tapi kok ya Gibran terkesan sebegitu lancangnya untuk tidak menganggap kelas seorang Mahfud MD. Beliau ini mempunyai pengalaman lengkap di eksekutif, legislatif, dan yudikatif loh. Keahliannya di bidang hukum sudah tidak bisa diragukan lagi. Dalam berbagai diskusi, Mahfud MD sangat berani dan pernyataannya sangat berkualitas, sehingga sangat sulit dibantah.
Anies Baswedan, Caimin, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD merupakan tokoh nasional yang sangat berpengalaman. Gibran harus berhadapan secara langsung dengan cawapres lawan yaitu Muhaimin Iskandar yang merupakan ketum PKB dan Mahfud MD yang pengalamannya sangat lengkap. Ketika rapat dengar pendapat dengan DPR, masyarakat Indonesia pastilah ingat bagaimana Mahfud MD dengan begitu keras dan lantangnya menjawab setiap pertanyaan, bahkan berani balik menyerang ketika ada pertanyaan yang tendensius. Sosok Mahfud MD dinilai sebagai peserta paling siap untuk mengikuti debat cawapres tanpa harus mempersiapkan diri secara serius. Dalam otak beliau sudah banyak referensi valid yang bisa langsung dikeluarkan bila ada orang lain bertanya atau bahkan menyerang. Oleh karena itu penulis yakin pendukung Mahfud MD dan Caimin akan kesal ketika tahu pernyataan dari Gibran itu menjelang debat. Peserta Pilpres paling muda, minim pengalaman, menyebut Asam Fulat saja salah. Mengatakan bila mengaku tidak ada lawan yang berat dan ditakuti saat debat khusus cawapres nanti. Padahal Gibran jarang bahkan hampir tidak pernah hadir ketika diundang di berbagai debat terbuka. Alasannya karena berbarengan dengan acara lain, tapi kok sering banget ya. Percaya diri boleh, tapi setidaknya ya perlu dibarengi dengan kemampuan untuk mengukur diri dan menunjukkan rasa respect. Memangnya modal apa sih yang dimiliki oleh seorang Gibran sehingga seberani itu untuk menghadapi politisi sekelas Caimin dan tokoh sekaliber Profesor Mahfud? Omongan Gibran yang masih hendak-henduk sepertinya hanya akan menjadi makanan empuk bagi Caimin yang keahlian tata katanya 11-12 dengan sang capresnya. Selain itu, Caimin juga mempunyai kemampuan untuk menskakmat yang tidak perlu diragukan lagi. Kemampuan Gibran yang masih setipis tisu di belah 7 itu sepertinya bukan halangan berat bagi seseorang dengan pengalaman dan profesionalisme seorang Mahfud MD. Bisa jadi Gibran harus sering-sering cium tangan pada sosok yang satu itu. Memang Gibran masih ingusan dan karbitan, tapi melihat siapa dan apa yang mungkin ada di belakangnya, ya tidak salah bila dia sebegitu kelewat percaya diri. Keringkihan dan keterbatasan kemampuan yang ada padanya sudah disiapkan berbagai cara untuk menutupi. Karena apa dan siapa yang di belakangnya jelas bukan kaleng-kaleng. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Bagaimana menurut Anda?